Upon you and Allah's mercy and blessings. Praise be to Allah, Lord of the worlds. We seek His help, and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and all his companions. Please, ladies and gentlemen, if you have any questions regarding Malad. Question. Peace be upon you, Ustad. The first question is from the lady. Ibu-ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, serta seluruh jamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang ibu memiliki satu anak perempuan yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Anak saya dan suaminya membeli rumah dengan cicilan double income menggunakan uang saya 100 juta sebagai DP. Lalu anak saya meninggal dan cicilan rumah full dibayar oleh suaminya. Awal mereka sepakat rumah tersebut untuk saya, Ustadz. Melihat kondisi anak sudah wafat, saya minta tanah huk di samping rumah tersebut untuk dihibahkan ke saya. Menantu membuatkan surat hibah disaksikan keluarga dan RT setempat di atas surat bermaterai. Sekarang tanah tersebut sudah saya bangun pavilion untuk saya. Menantu saya sekarang sudah menikah lagi dan memiliki 2 anak laki-laki. Istri barunya merenovasi teras sampai depan pavilion tanpa izin saya. Pertanyaan saya adalah 1. Apakah surat hibah tersebut dibenarkan, Ustadz? Hibah tidak pakai surat pun dalam syariat sah. Cukup dengan mengatakan lafaz yang menunjukkan pengalihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Akan tetapi hibah menjadi mengikat bila sudah diserah terimakan. Ya, bisa jadi dia mengatakan ini saya hibahkan kepada Anda. Ya, ini sudah menjadi milik orang itu. Atau Pak, ambil aja, bawa pulang silahkan, mau dijual silahkan. Tidak ada kata hibah kan ya, hanya ada kata ambil saja. Tapi kalau ambil saja suruh bawa pulang dan menjadi milik kamu, ya berarti ini peralihan kepemilikan objek selamanya dan tidak ada uang yang diminta. Ini namanya hibah walaupun lafaznya tidak ada menggunakan kata hibah. Begitu dalam syariat Islam. Cuman untuk memperkuat perlu ditulis di atas materai dan ada saksi, itu hanya untuk memperkuat. Untuk yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah saya boleh membuat ruang tamu di depan teras yang sudah dibangun oleh istri barunya? Jadi menjadi hibah adalah pavilion, sedangkan pavilion itu maksudnya apa? Ada rumah lagi di depan halaman begitu kecil. Kalau teras dari depan rumah apa lagi itu maksudnya? Jadi di rumahnya itu masih di depan pavilion itu masih ada tanahnya, Ustadz. Nah, jadi dibangun sama istri barunya itu diambil untuk teras, sedangkan tadinya mau dibangun ruang tamu tapi menurut tanah itu yang dihibahkan. Iya, termasuk bagian dari hibah. Sebentar,
Tadi dari awal ibunya keluar 100 juta. Iya, 100 juta. Jadi Itu belum diselesaikan apa kepemilikan 100 juta pada rumah pertama tadi? belum Ustaz, karena rumah itu kan masih cicilan dan rencana dan emang Walaupun masih cicilan, itu dengan wafatnya anak si ibu tadi, ya itu hak warisnya turun ke ibundanya, ke ayahnya, ke anaknya, ke suaminya. Suaminya dapat, ada anak tadi kan ya, ada anak kan, suaminya dapat 1/4 dari kepemilikan istrinya. Ketika istrinya wafat, itu ibunya 100 juta. Si suaminya berapa rupiah? belum terhitung gitu Ustaz. Hah? Jadi itu DP Cicilan suaminya berapa rupiah? cicilannya itu 5 juta dibagi berdua waktu itu Ustaz. Jadi istri 5 juta. Nggak terdengar suaranya Ibu. Cicilannya 5 juta Ustaz. Yang dibayar suaminya semuanya sudah berapa? Sudah hampir 10 tahun ya Ustaz. Iya, setahun tuh rupiahnya yang saya tanyakan, bukan tahunnya Ibu. Gitu. Kurang tahu Ustaz. Istrinya bayar berapa? 2.500.000 tadinya Ustaz. Kan setiap bulannya. 2.500.000. Setiap saat dia wafat, Iya. berapa nominalnya terkumpul Ya, dari 2.500.000? sekitar 100 mungkin Ustaz ya. Nggak tahu saya. Iya, Mungkin 100, ya, mungkin 50, mungkin 25. Iya. Kalau setahun 25 lah. Iya. Ya, 25 atau 30 kalau cuma setahun. Kalau 30, saya ingin jelaskan bahwa rumah itu bukan semuanya milik suaminya. Ketika suaminya baru 30 juta, anaknya 30 juta, ibundanya 100 juta. Jadi ibundanya memiliki itu lebih 50%. 60% dari keseluruhan rumah itu. Lalu yang dia ketika dia wafat 160 umpamanya. 160, 100 dari 160 berapa persen berarti? Bapak yang pedagang berapa persen? 70%. Hah? 7 kali 16, 42 lebih. 60%. Hah? 62% milik ibu itu. Milik anaknya berdua 38%. Milik anak wanitanya 38 bagi 2, 19%. 19% ini yang dibagi waris, ibundanya dapat lagi 1/6. 1/6 dari 38% berapa itu? 7%. 6%, kurang lebih 6,5% lah ya. Naik persentase ibu tadi dari 62 menjadi 68. Ya, yang suaminya dari tadi berapa? 16 bagi 38 bagi 2 berapa tadi? 16. 1/4 dari 16% berarti 4,5%. Naik sahamnya menjadi 20,5%. Begitu? Ya, 20,5%. Kemudian yang menghibahkan siapa? Mantan menantunya tadi. Dia menghibahkan berapa persen? Triliun.
Pavilion itu pavilion dan tanahnya dihibahkan. Itu berapa persen dari keseluruhan? Hah? Masih tanah kosong, Ustaz. Saya Luasnya. tidak tahu kira-kira berapa rupiah. Ada sekitar 20%. Kalau 20% naik saham ibu tadi dari 60 berapa tadi ya? 68 tambah 20 menjadi 88%. Tinggal lagi saham suami di situ 18%. Maaf, masih ada saham anak-anaknya. Anak-anaknya 2/3 dari 38 bagi 2 tadi berapa persen, sama istrinya sama berapa persen. Bagikanlah saham anak-anak itu. Jadi maksud saya perkiraan suami ini hampir tidak ada hak di tanah, di rumah dan tanah itu, kecuali kecil tadi sampai paling berapa tadi? 88 jadi 12, jadi 12%. Lalu tidak ada hak istri kedua, karena kalau dia berenovasi, dia harus izin kepada ibu itu. Kalau dia tidak mau, siapa yang nyuruh kamu renovasi? Dia renovasi sendiri aja, itu uangnya hilang. Tidak ada haknya di sana. Sama rumah Anda direnovasi oleh tetangga. Anda tinggal ucapkan terima kasih kan ya? Ada haknya di rumah Anda? Tidak ada. Tanah Anda dicangkulnya, kemudian ditanamnya pohon-pohon. Ketika Anda datang, pohonnya lagi berbuah. Masya Allah, terima kasih. Anda panen sendiri, nggak ada beride, nggak ada masalah. Itu milik Anda. Atas dasar apa dia memperbaiki dan merenovasi tanah dan rumah tadi? Paham? Ustaz. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau menolong teman yang kesusahan dana, tapi dana saya tidak ada, adanya emas untuk digadaikan, sedangkan saya tidak meminta syaratnya kecuali teman saya itu membayar di penggadaian. Apakah saya berdosa dan kena imbasnya riba yang diwajibkan di penggadaian? Kalau teman saya melunasi, cuma saya meminta balik emas saya itu saja. Kalau Anda ingin membantu orang, jangan Anda jatuh dalam dosa. Ya, Anda katakan ini emas saya pinjamkan, beratnya 30 gram. Kapan engkau ada keleluasaan bayar 30 gram? Ya, saya mau gadaikan, jangan kau gadaikan. Jual, kamu dapat penuh. Tidak ada kena riba. Kalau di penggadaian, kamu dapatnya 80% dan dikenakan biaya macam-macam. Sehingga makin kecil engkau dapat, paling tinggal 75 lagi. Sudahlah, rugi dunia, kena dosa besar lagi, bertransaksi riba. Jelas? Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara memberi uang zakat mal kepada saudara yang fakir, miskin, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaannya? Jazakallahu khairan. Setelah memberikan, kalau menyakiti aja kan marah-marah. Datang ke rumahnya bawa amplop, Masya Allah, ini saya lihat Anda mustahik, saya ada 10 juta zakat saya, terima ya. Marah dia. Kalau marah itu gimana? Kalau saya datang rumah, saya tong pintunya. Tahu Pak,
ini ambil 10 juta. Itu kayak gitu sih, ada orang kayak gitu, nggak ada kali kan ya. Ya, ada orang fakir miskin nggak akan tersinggung kalau Anda kasih hak, itu haknya dia. Apalagi kalau Anda katakan, ibu bapak, dalam harta, setiap harta saya itu ada milik para mustahik. Dia terkadang meminta kepada saya, terkadang tidak. Itu yang menentukan haknya, bukan saya, bukan orangnya, tapi Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Allah mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman itu, di dalam harta-harta mereka ada jumlah tertentu yang milik orang tertentu yang dia tidak, terkadang dia minta, terkadang tidak. Di antara pemiliknya itu adalah Allah yang dikatakan oleh Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu milik fakir dan miskin. Saya lihat kehidupan Bapak Ibu sudah mengeluarkan tenaga yang besar untuk mencari rezeki Allah, tapi masih berkekurangan. Saya hanya ingin memastikan, karena di harta saya ada yang bukan hak saya cari pemiliknya. Perlu dong saya memastikan pemiliknya siapa. Ya. Apakah Anda fakir miskin sebetulnya atau tampak luarnya saja? Kalau iya Anda fakir miskin sesungguhnya, berarti Anda pemiliknya yang Allah katakan di dalam harta saya. Anda tanyalah berapa pendapatan sebulan. Dia mengatakan mungkin 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Pengeluaran pokok yang tidak bisa di-skip, tidak bisa dilewati, harus dan pokok sifatnya. Dia mengatakan untuk kontrakan saja di daerah sini udah 3 juta per bulan minimal, itu hanya dengan 1 kamar tidur. Itu sudah kurang kami. Buat makanan minum 3 juta juga, berarti 6 juta. Pendapatan cuma hanya 3 juta. Kekurangan 3 juta, berarti dia berhak 3 dikali 12, 36 juta. Nah, Anda mengatakan Alhamdulillah, saya sekarang bertemu pemilik harta ini. 2,5% dari harta saya ini, Allah katakan itu milik fakir miskin dan Anda adalah pemiliknya. Marah dia kita berikan uang milik dia? Wallahu a'lam. Zakat itu sama dengan Anda menemukan uang, mencari pemiliknya. Anda dapat uang, ya, 1 tas. Berapa isinya? 1 tas itu kalau ratusan ribu. Ada 50 juta bisa. Masuklah ya 50 juta. Dapat tas di sini. Anda buka, ini Masya Allah 50 juta. Anda cari pemiliknya kan ya? Ya. Anda mencari pemiliknya, apakah setiap orang yang ngaku langsung Anda serahkan? Ya. Tentu Anda uji dahulu dia pemiliknya atau bukan. Sama dengan zakat tadi. Allah kan tidak sebutkan namanya. Di dalam tas juga tidak ada nama orangnya. Hanya Allah sebuti sifat orangnya. Ya. Maka Anda hanya sekedar memastikan dia pemiliknya atau bukan. Kalau bukan, mohon maaf. Anda bukan pemilik yang Allah tentukan dalam harta saya. Begitu juga dengan harta yang kita cari, yang kita dapatkan, yang berada di tangan kita. Di situ ada bagian milik fakir miskin yang Allah tentukan dalam zakat. Insya Allah tidak marah. Saya membina 2 lembaga ambil zakat, 1 skala Jawa Barat, 1 skala Bekasi kota. Itu ada mustahik mengajukan ke lembaga dan
kita dan ada teman bagian dari penyaluran datang ke rumahnya. Pada saat didatangi, tentu dia tidak kenal. Ini rumah si penagih kontrakan lagi marah-marah si ibu tuh. Lagi marah-marah, keluar kamu kalau siang ini juga, kalau nggak saya panggil keamanan segala macam. Kata teman ini dari kantor, kata dia, waduh ini ada perang ini. Dia tenangkan si ibu itu, ibu sabar, saya dari lembaga ambil zakat X, Hilwi Sodakat, itu kami mau verifikasi dulu ibu ini mustahik. Kalau dia memang betul mustahik, sini nomor telepon rekening ibu, saya bayarkan hutang-hutang kontrakannya. Ya, kira-kira menurut Anda ini mustahiknya marah-marah enggak? Ya, itu mah kayak drama di film itu akhirnya. Antum dapatin perempuan, ibu-ibu sendirian, suaminya udah berangkat duluan ke kantor. Sebelumnya sudah 3 bulan di PHK, hari itu baru dapat kerja, ya belum dapat gaji lah. Ya. Kemudian betul dia mustahik, dibayarkan kontrakan dan dilihat dari kondisi kontrakannya, saya katakan itu tidak layak karena kontrakannya satu petak, di situ kamar tidur, di situ kamar masak, di situ kamar mandi, tanpa ada batas pintu, tidak sehat lah. Sedangkan dia punya anak. Jadi saya katakan, rekomendasikan untuk cari dia rumah 2 kamar minimal di daerah situ, kemudian sewakan selama 1 tahun. Walau dia sudah bekerja, tentu dia belum dapat gaji untuk nyewa tempat. Ya, enggak ada marah-marah. Dia senang banget si ibu itu. Saya bilang, untung aja dia perempuan. Kalau laki-laki antum, pasti sudah dipeluknya itu, Pak. Begitu bahagianya dia. Enggak ada, kita membantu orang. Selagi niat kita ikhlas karena Allah, enggak akan marah orang-orang tersebut dan tidak merasa dia dihinakan. Baik. Bapak ada? Ikhwan Ustaz. Sebentar. Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan zakat mal. Saya mempunyai pemasukan dengan menyewakan rumah sekitar 20 juta sebulan. Masya Allah. Dan saya mengeluarkan zakat 800.000 rupiah per bulannya. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah boleh membayar zakat secara bulanan atau tidak tahunan seperti kasus saya di atas? Ini sebagai catatan, penerima zakat adalah Yayasan Yatim Piatu yang kekurangan. Ini tahu kekurangan karena setiap bulan memberikan informasi bahwa buat anak-anak ini masih kekurangan beras. Kemudian kedua, apakah zakat untuk usaha menyewakan rumah harus dibayar 2,5% bulat atau boleh lebih? Kalau saya membayar zakat lebih dari 2,5%, apakah kelebihannya dianggap sedekah atau tetap zakat? Iya, cukup Bapak. Ya, saya kira cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pendapatan Bapak 20 juta per bulan. Dan setiap dapat langsung Bapak zakatkan 2,5%. 2,5%-nya 500.000 kan? Tapi Bapak memberikan 850. Baik. Itu menjadi sah sebagai zakat kalau Bapak punya dana selain itu senilai 85 gram emas. Dengan harga emas sekarang, itu asumsi harga hari ini,
nisabnya 230 juta. Bapak punya tabungan 210 juta. Ada tabungan 210 juta di rekening. Saya kira tidak sampai. Berarti Bapak tidak wajib berzakat. Kalau Bapak niatkan zakat pun tidak sah. Tapi dia menjadi terhitung sedekah sunnah. Tidak Bapak bayarkan, tidak berdosa. Bapak berikan mau 850, mau 500, mau 2 juta, mau setengah juta, mau 100.000, sedekah. Bedanya zakat itu ada ketentuannya, ketentuan harta yang dimiliki, kemudian jumlahnya tertentu, kemudian jenis hartanya tertentu dan diberikan ke yang tertentu juga. Jelas Bapak? Ya, tapi selama ini saya akadnya, artinya pernyataan saya dengan waktu memberikan itu sebagai zakat. Tidak sah. Kalau orang yang tidak sah sholatnya seperti perempuan yang sedang haid, berdosa dia malah sholat. Ya, tapi karena itu ibadah mahdoh. Kalau zakat dia bukan ibadah mahdoh. Pada ibadahnya ada maknanya saling tolong-menolong dengan manusia. Maka walaupun tidak sah, manusia tertolong. Ya, makanya dapat pahala atau tidak dapat. Tapi bukan pahala wajib, pahala sunnah. Statusnya lebih rendah dari yang wajib. Ya, hari-hari ke depannya Bapak tidak keluarkan lagi, setiap terima pun tidak apa-apa. Jadi Bapak mau terus bersedekah tiap terima juga boleh. Tidak ada masalah. Jelas Bapak? Di belakang ada akhir. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya Bapak. Ada berniat ingin mengkredit mobil Pak Ustadz. Membeli dengan kredit atau menjual dengan kredit? Membeli kredit digunakan untuk sebagai taksi. Sebentar. Perluannya untuk taksi. Iya. Kira-kira tidak ada lagi yang dengan bagi hasil atau dengan sewa? Rencananya cicilan per hari Pak Ustadz. Cicilannya per hari. Kalau misalnya ada keterlambatan itu diakumulasi hari berikutnya Pak Ustadz. Ini sampai lunas kurang lebih 8 tahun. Dari harga semula 350 juta menjadi 1 miliar. Apakah ada unsur riba? Bapak punya aset yang lain kah? Rumah atau apa senilai 350 juta? Hanya rumah saja. Satu-satunya? Iya. Senilai berapa? Senilai ya kurang lebih 700 sampai 1 M. Ya, 700 M. Kalau Bapak mau, ya memang satu-satunya jalan itu mencari nafkah, rumah dijual, beli kendaraan cash, sisa uangnya beli lagi rumah yang lebih kecil atau sewa. Ya, dalam Islam berhutang itu tidak baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari berhutang. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan berhutang. Di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan dan ketidakmampuan dan sifat malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan paksa penindasan orang lain daripada diriku. Semuanya buruk, berarti hutang buruk. Jangan kita bermudah-mudah berhutang. Nabi kita SAW hidupnya susah. Sesusah-susahnya dalam hidupnya, cuma sekali beliau berhutang pun ada jaminan yang beliau serahkan. Beliau beli gandum, makanan pokok, tidak ada lagi yang mau dimakan di rumahnya. Kemudian beliau jaminkan baju besinya. Ya, itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang kerjasama dengan Bapak, Pak, ini bawa mobil saya jadi taksi, ya, berapa dapat 1 hari bersihnya, untuk Bapak ambil umpamanya 50%, saya 50%. Itu bagus. Karena itu tidak berhutang. Ya, kalau tidak dapat juga seperti itu, sewa. Kalau tadi kan bagi hasil, ini sewa. Susah juga untuk nyewa. Tadi saya usulkan alternatif terakhir, jual rumah 700 juta, beli mobil 350, sisanya 350, sewa dapat berapa tahun itu? Dapat 5 tahun? Dapat 5 tahun sewa. Dapat, alhamdulillah. Dan perlakuan kita, kalau kita beli dengan berhutang itu, kita berasa tidak ada beban kan ya? Iya atau tidak? Tapi kalau kita dapatnya dengan jual rumah, bebannya berat apa tidak? Dengan beban berat tadi sehingga kita semangat, tidak macam-macam. Pilihlah yang terbaik dan istikharah, minta kepada Allah pilihan yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan, itu yang terbaik insyaAllah Bapak. Jelas Bapak ya? Ya. Adapun yang Bapak sampaikan itu bukan pilihan. Itu riba. Dari harga 3,5 menjadi 1 miliar. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Fadhal akhi. Syukran Ustadz atas ilmu dan waktunya. Izin bertanya, Ustadz, kedua orang tua saya sudah meninggal dan meninggalkan 1 rumah. Sekarang dikontrakan dan uangnya diberikan kepada 2 kakak saya yang ekonominya kurang mampu. Kita berdelapan ikhlas Ustadz. Apakah ini diperbolehkan dalam hal tersebut? Syukran jazakallah. Alhamdulillah. Kalau mereka yang dan 8 ikhlas, ya alhamdulillah tidak ada masalah. Yang ikhlas 8 orang tidak akan sia-sia kebaikannya. Pasti Allah ganti di dunia dan di akhirat, di mana mereka meringankan kehidupan saudaranya. Harusnya kalau itu pun masih kurang untuk kebutuhan pokoknya, kita berlebih dari uang kita, bantu lagi. Ya. Tapi kalau hanya itu kemampuan, itu kita tidak dapat manfaat dari rumah waris, cukup. Wabillahi taufiq. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita bertransaksi, contoh begini, kita punya usaha catering yang ada kontrak dengan satu perusahaan, sistem pembayarannya sebulan kemudian. Jadi tiap hari kita masuk, terus itu berat cash flow-nya itu ya? Ya, itu bagaimana hukumnya? Boleh, Anda boleh menaikkan harga dari awal pun boleh.
tapi sistem pembayaran sebulan kemudian itu nggak masalah. Boleh dalam syariat, setahun pun boleh. Oke. Tapi harga tentu berbeda. Kalau biasanya barang diantar dia bayar, barang diantar bayar, oleh terbayar kan Anda enak. Tapi ini sebulan Anda supply terus, ya pembayarannya baru nanti. Agak berat kan bagi Anda permodalannya. Betul. Ya, cash flow-nya. Maka sebaiknya harganya Anda naikkan dari awal tapi kesepakatannya. Oh, betul. Tanyakan ini bayarnya cash, saat saya antar bayar cash, atau besok, ya yang saya antar pertama bayarnya besok, berarti dia punya hutang terus 1 hari. Ya. Dan besok antar dia bayar, besok antar dia bayar. Yang pertama 1 masih gantung terus. Ya. Maka tinggal Anda katakan kalau seperti itu harga normal. Proporsi umpamanya normalnya adalah dapat 15.000 sekarang. Makan siang 20 lah ya. Ya, anggap 20. 20 dapat tapi. Ya, sesuai dengan jenis. Tapi dapat lah ya. Bisa. 20 ribu per hari. Itu kalau Anda temponya maksimal 1 hari. Tempo pembayaran 40 hari, 1 bulan, tidak bisa segitu harganya. Ya. Saya minta harganya naik umpamanya 20%. 20 menjadi 24.000. Kalau dia mau lakukan. Jelas. Tapi secara syari'inya tetap harga 20 pun bayarannya 1 bulan dalam syariat boleh. Cuman Anda dalam bisnis rugi. Nilai uang itu. Iya. Kan kita bisnis tujuannya mau untung. Bukan mau rugi. Jelas. Allah barik. Kemudian pertanyaan kedua apa, Ustaz? Beda halnya kalau Anda punya warung, orang makan, ya Mas gajian depan ya, itu berat Anda menaikkannya karena cuma 1. Ya, kalau dia ketahuan dia akan bilang bulan depan, Mas ini bayarnya kapan? Bulan depan. Porsi kamu beda harganya. Itu bisa disepakati dari awal. Tapi kalau udah ada kesepakatan dari awal, Anda naikkan jadi riba dia. Ini sekarang sudah ada kesepakatan dari awal kan ya? Iya. Ya, sekarang tidak bisa Anda naikkan kecuali Anda putus dulu kontraknya. Kapan berakhir kontraknya? Kapan? Sebulan kemudian. Sebulan kemudian berakhir kontrak ketika dia bayar. Iya. Ya, Anda setelah dibayar nanti bilang, nggak kuat saya kalau bayarannya segini, tapi pembayarannya setelah 1 bulan. Saya kalau mau lanjut, saya maunya harganya naik sekitar 20% atau 10% atau berapa yang menurut Anda membuat Anda masih gampang, karena katakan saja kami masih usaha kecil ya. Kalau usaha besar nggak berat bagi mereka terlambat sebulan 2 bulan. Kalau usaha kecil biasanya modalnya terbatas kan. Allah barik fiik. Kemudian pertanyaan kedua Pak Ustadz. Kita memasukkan suatu tagihan, bagian keuangan itu tidak minta. Cuma kita mengasih tips untuk mereka dengan maksud memang untuk pembayarannya biar cepat dan lancar. Gimana gitu Pak Ustadz? Nah dia telat bayarnya, kita keluar uang lagi, maksudnya biar cepat dan lancar. Rugi banyak lah. Jangan kasih. Jelas. Ya, jelas. Kalau mau dikasih juga, izin dulu ke pemilik perusahaan. Pak, boleh saya berikan hadiah kepada bagian keuangan. Kenapa? Dia bantu mempercepat pembayaran. Cepat apa? Sebulan kok cepat. Emang dia bayar, Anda ngasih langsung bayar? Enggak kan? Jelas ya. Alhamdulillah itu. Terima kasih Ustaz. Allah. Aku Ustaz sekarang.
Silahkan. Izin bertanya Ustadz, sholat suruk untuk wanita syaratnya apa dan dalilnya apa? Syukron. Allahu alam, saya tidak tahu. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustadz, wanita yang sudah menikah dosanya ditanggung oleh suami. Maksudnya gimana Ustadz? Dosa besar atau dosa kecil? Siapa yang bilang wanita sudah menikah dosa ditanggung suami? Siapa yang bilang ini? Enggaklah. Masing-masing Allah taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Pas dosa itu ditanggung, tidak bisa menanggungkan ke orang lain, masing-masing nanggung dosanya. Seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, Nabi yang nanggung dosa mereka. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Allah menyatakan tentang perumpamaan menyatakan kepada orang-orang kafir perumpamaan dua istri Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka berdua berada di atas, suami mereka adalah Nabi, tapi ternyata hidayah Allah tidak sampai kepada istrinya. Apa boleh buat? Ya. Turun derajat Nabi Nuh? Tidak, tetap Nabi Nuh sebagai ulil azm. Jelas. Wabillahi taufiq. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Suaimin rahimahullah berkata, jika seorang yang memberi pinjaman sesuatu tanpa syarat, maka itu halal. Karena Rasulullah SAW meminjamkan seekor unta kecil dan beliau mengembalikannya dengan yang lebih baik darinya. Ini mohon penjelasan maksudnya apa Ustaz? Maksudnya, sudah hadis Nabi SAW tersebut, bila dipinjamkan, ini saya pinjamkan engkau sapi umur 1 tahun. Ya, dipakai, dibawa perang oleh Nabi SAW, mungkin mati dan segala macam, nanti dibayar. Kesepakatannya sapi umur 1 tahun, bayar sapi umur 1 tahun. Itu kesepakatannya. Tapi Nabi SAW bila beliau meminjam, membayar dengan yang lebih baik. Dengan umur yang 2 tahun, 1 tahun setengah. Mana lebih baik? Setahun apa setahun setengah? Setahun setengah kan ya? Itu maksudnya. Tapi kalau dipersyaratkan di awal menjadi riba. Itu juga Anda pinjam uang ke teman 1 juta. Ketika uang itu Anda putar, alhamdulillah dapat untung dari uang itu 2 juta. Ketika Anda kembalikan ini uang 1 juta, ini 200.000 hadiah, boleh. Ya, tapi kalau ada persyaratan dari awal pinjam 1 juta, bulan depan saya bayar 1,2, itu jadi riba. Atau nih pinjaman 1 juta nanti bayar 1,2 ya, jadi riba. Bisa dipahami itu maksudnya. Apa Ustaz, seperti kalau kita minjem motor, terus kita itu pinjam motor tidak ada masalah. Enggak bisa buat kita ganti bensinnya, kita tadinya mungkin hanya setengah terus kita isi jadi penuh, itu boleh gitu Ustaz ya? Itu tadi, itu pinjam unta dibayar dengan unta yang lain. Itu namanya qard. Kalau pinjam motor dibayar dengan, dipinjam motornya Honda 70 masih ada ya. Dibayar dengan Honda 2026. Mana lebih bagus? Harganya. Harganya up 70 masih lebih tinggi harganya, enggak? Sama harganya. Wallahualam, saya enggak tahu. Itu maksud yang unta pinjam tadi. Kalau pinjam barang dikembalikan barang yang serupa, itu bukan qard.
Karena bukan qard, bila disepakati berlebih, dia bukan riba. Ya, Anda pinjamkan nih pakai rumah saya, tapi tolong bersih-bersihin ya. Terus tanamin di depannya pohon mangga 3, pohon alpukat 2, ya, kelapa dijajarin jadi pagar 10. Pakailah selama setahun. Itu bukan minjemin, itu sewa. Bayar pakai pohon. Kalau tadi ya dia pinjemin, dia syaratkan pun boleh. Tinggal Anda lihat, ini isi penuh. Saya jaraknya cuma dekat, rugi saya sewanya. Nah, jadilah mending pakai ojek aja dah lebih murah. Ya, tapi Anda pakainya jauh, seharian. Dia syaratkan bayar penuh. Anda masih untung, ya silakan. Kalau tidak ada persyaratkan, berarti dia memberikan hadiah Anda untuk pakai, Anda berikan dia hadiah bensin, tidak ada masalah. Ini bertukar hadiah namanya, bukan riba. Silakan. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkati ilmu Ustadz. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, bolehkah memberi zakat mal kepada bude saya? Karena suami Kepada bude, tante, Bude itu apa? tante. Saudara bapak, saudara ibu. Kurang tahu Ustadz, di sini nggak dibilang. Karena suami beliau sudah tidak bekerja karena sakit. Bude saya juga tidak bekerja. Beliau hanya menjaga anak bayi sepupu saya. Namun bude saya itu terkadang diberi uang oleh anak tersebut. Maksudnya di sini boleh nggak memberi zakat kepada bude saya, kepada tante? Berarti ada uang dia. Ya, tapi kadang-kadang tidak rutin dikasih, tapi di sini diberi terkadang dikasih gitu. Terkadang. Sekali ngasihnya berapa? Kalau sekali ngasihnya 2 miliar, cukuplah hidup 2 tahun, tidak apa-apa. Artinya, orang tidak kerja tapi biaya hidupnya cukup, itu tidak miskin dia. Tidak berhak dia terima zakat. Ya, yang berhak terima zakat, walaupun dia bekerja, hasilnya tidak memenuhi kebutuhan pokok, itu yang miskin. Apalagi tidak bekerja dan tidak ada harta yang bisa digunakan untuk kebutuhan pokok. Itu baru miskin dia. Tinggal ditanyakan, ya, apakah selama ini pemberian anak cukup untuk biaya hidup dan harta yang lain cukup? Kalau dia bilang alhamdulillah, kami nggak punya hutang, cukup aja, berarti dia bukan fakir miskin. Walau nggak punya mobil, nggak punya motor. Baik. Selanjutnya Ustadz, saya mediator SKBDN, yang mana saya selalu minta banknya yang sesuai syariah dari pihak yang membutuhkan SKBDN tersebut. Jika tidak sesuai dengan bank syariah, bagaimana menyikapinya Ustadz? SKBDN apa ya? Dalam negeri berarti. Apa Mbak SKBDN? Surat apa? Kayak semacam ini pertukaran Bank garansi. semacam itu. BG kan ya, kalau untuk luar negeri LC impor ya. Yang ini bank garansi. Semacam itu ya Ustadz, kayak barter aja, kayak semacam pinjaman. Iya. Ya, maksudnya mediator apa? Maksudnya mediator? Dari pihak SKBDN ya Ustadz. Anda dari pihak banknya? SKBDN ya, bukan banknya. Yang menerbitkan siapa SKBDN itu? Yang menerbitkannya biasanya si peminjam ini, biasanya dia kadang kalau SKBDN itu kan. Saya umpamanya ikut lelang atau ikut kontrak.
ikut tender atau lelang. Itu untuk ikut kan harus pakai bank garansi. Ya, SKBDN. Betul begitu? Kan Ustadz, jadi kayak Apa semacam fungsi SKBDN itu? dia itu kayak semacam penjamin dana di awal. Untuk apa penjaminannya? Satu proyek Ustadz. Iya, untuk proyek setelah saya tanda proyek atau sebelum? Sedang proyek berjalan. Berarti dia ada penjaminan pada saat pelelangan atau tender, ada lagi penjaminan bila sudah menang, begitu? Iya. Yang ini Anda khusus yang sudah menang. Iya. Yang sudah menang, penjaminan dengan Anda. Iya. Yang mau ditanyakan apa? Saya selalu minta banknya sesuai syariah. Nah, kalau tidak sesuai dengan syariah itu bagaimana? Bank syariah pun tidak syariah. Karena dalam penjaminan, status penjaminnya berarti bank syariah kan ya? Ustadz. Jangan sebut namanya. Status bank syariahnya, dia sebagai penjamin. Bila yang dijaminnya ini, perusahaannya ini umpamanya One Prestasi, otomatis pihak yang memberi kerja akan mencairkan SKBDN-nya tadi. Pada saat itu bank syariah berstatus sebagai pemberi pinjaman. Ya, pemberi pinjaman kalau terlambat ada pertambahan atau tidak terlambat, umpamanya perusahaan ini membayar tagihan SKBDN tadi yang sudah cair. Ada pertambahan atau tidak? Tidak ada Ustadz. Di bank syariah tidak ada? Tidak ada. Ada. Oh, saya tidak ada Ustadz. Sesuai jumlahnya. Ada. Anda untuk mengeluarkan surat ini ada fee enggak? Itu dia pertambahannya. Berapa persen itu fee-nya? Umpamanya pagunya 10 miliar. Berapa biaya adminnya? Kitanya dapat 40%. Enggak, dari ke banknya kan bayar. Biaya admin ke banknya berapa persen? Kalau misalnya sesuai di atas, misalnya ya di atas 100 M, itu biasanya tidak ada biaya itu. Kita langsung bagi hasil aja. Ada biayanya Ustadz. 10 M enggak ada biaya. Kalau 10 M ada biaya. Di atas 50 M tidak ada biaya. 10 M saya bilang. Contoh 10 M berapa biaya untuk penerbitan SKBDN tadi? Persen. Ya, persen itu ribanya. Kan dia pinjaman. Pinjaman boleh berlebih? Tidak. Walau atas nama biaya administrasi fee tidak boleh. Dikatakan dengan biaya administrasi sama aja Ustadz. Biaya administrasi itu real. Ini dalam catatan laba rugi bank, ada tidak muncul keuntungan dari SKBDN? Kalau ada muncul, itu riba. Dan bisa dipastikan ada muncul. Kalau biaya administrasi itu habis biaya operasional. Kalau biaya operasional bukan 5%. Biaya operasional berapa real biaya yang keluar? Ya, bayar notaris, bayar segala macam, itu yang dibebankan. Sama Anda pinjam uang ke teman. Teman berada di Bogor, Anda berada di sini. Ya, kata teman, jemputlah kemari. Ini jumlahnya besar, saya nggak berani pakai bank. Udah lama saya nggak pakai bank, takut saya dikejar tukang pajak. Anda pinjamnya umpamanya 10 miliar, jemput kemari ada tunai, saya berikan. Dan uang halal. Anda bilang, saya nggak bisa, tapi saya butuh hari ini. Bagaimana kalau Anda kirimkan nanti, oh itu tentu ada biaya. Saya menggunakan jasa keamanan resmi, ya jaraknya per meter, per kilometer, umpamanya dari sini ke Bogor berapa? 25 kilo umpamanya, 25 km lebih lah ya, berapa? 35. Anggap 35 km. Itu per kilometer
biaya jasa keamanannya, dan itu bergaransi kalau ada resiko, ya itu sekitar 100.000 per kilometer. Dihitung 35 kilometer 3.500.000. Itu mau bawa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 1 miliar, biaya fee-nya sama atau beda? Hah? Enggak, tadi kasus saya bawa barang tadi. Sama kan ya? Sama. Ya, itu yang betul biaya habis, real, hilang. Maka ketika sampai ke Anda, dia bilang, hutangmu bukan 10 miliar, 10 miliar plus 3.500.000. Kan saya minta kamu ngantar kemari, kamu enggak. Sehingga saya sekarang ada beban baru. Ya, atau Anda minta dia bisa enggak transferkan aja ke rekening saya. Kalau Anda transfer, itu diciduk enggak, diintip enggak sama pajak. Kalau Anda enggak punya rekening, transfer aja. Di mata-matai enggak? Kalau enggak, ya udah, saya transfer saja, tapi tetap dari tempat saya ke bank terdekat itu butuh pengamanan. Jaraknya 2 kilo, berarti ada tambahan 200.000 rupiah plus biaya transfer. Berapa biaya transfer? RTGS berapa? 25.000 tambah 25.000. Jelas? Tapi dalam kasus SKBRN dengan bank garansi tadi, itu tidak mungkin biaya operasional saja. Banknya bisa dipastikan dapat untung. Dapat untung atas meminjamkan uang, namanya riba. Jelas, Ibu? Iya, dianya syariah, tapi dia bikin riba. Sama rumah makan muslim, tapi dia jual minyak babi juga, jual angciu juga. Ya, angciu itu kan apa namanya, arak Cina terbuat dari beras kan ya. Ya, yang karena enak rasa masakannya, sayurnya, capcainya dan macam-macam dengan menggunakan angciu tadi. Banyak juga rumah makan muslim menggunakan itu. Tertulis rumah makan Pak Haji X. Haji apalah namanya itu. Apakah dengan nama haji itu berarti jaminan halal? Tidak. Jelas. Ustaz. Pertanyaan sebentar. Akhwat dulu, Ustaz. Terserah. Antum sit Tadi aja dah. Saya tinggal dengar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz dan keluarga senantiasa dalam rahmat Allah. Begitu juga para jemaah yang hadir. Izin bertanya Pak Ustadz, suami saya telah meninggal 14 tahun yang lalu. Seminggu setelah meninggal, saya mengundang ahli waris suami saya untuk membicarakan objek waris yang ditinggalkan, yaitu 1 rumah dan 1 mobil. Dan kami tidak mempunyai anak. Dan ahli waris sepakat semua mengikhlaskan mereka menerima objek waris dan menghibahkan semua objek waris 1 rumah dan mobil ke saya. Nah, 2 bulan yang lalu salah satu ahli waris meminta haknya karena beliau menilai saya mempunyai rezeki setelah suami meninggal. Pertanyaannya, 1. Apakah ahli waris tersebut boleh secara syariah meminta kembali objek waris yang sudah mereka hibahkan kepada saya? Tidak. Nabi mengatakan al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi wa laysa lana masalus saw. Orang yang memberikan hibah kemudian dia tarik kembali bagaikan anjing muntah lalu dia makan kembali muntahnya.
Nabi yang mengatakan bagaikan anjing. Berarti ini perbuatan dosa besar. Jelas. Tapi kalau memang kondisi Anda agak baik ekonominya, dia lagi agak turun, ya Anda juga berbagi, apa salahnya tanpa dia meminta. Memberi hibah, dia beri hibah, Anda kasih juga lah hadiah. Allah barik. Ya, pertanyaan kedua, bolehkah atau berdosakah saya jika saya abaikan permintaan atau tuntutan ahli waris tersebut? Boleh. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh menerima beasiswa dari bank konvensional? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau Anda tidak mampu dan secara finansial untuk biaya pendidikan, namun secara IQ dan waktu di atas rata-rata dan jurusan Anda insya Allah bermanfaat untuk diri Anda dan kaum muslimin, silahkan, boleh. Dan dasarnya dia haram, tapi dalam kondisi tadi dia menjadi boleh. Kenapa? Karena harta haram dapat dengan riba itu boleh untuk fakir miskin. Dia tadi jadi fakir miskin, gak mampu biaya sekolahnya. Dan dia pelajari sesuatu yang bermanfaat untuk umat dan untuk dirinya. Dan kemudian memang dia punya kemampuan. Bila tidak terpenuhi persyaratan ini, kemampuannya menengah bawah, IQ-nya dan waktunya dan segalanya, keseriusannya. Ini tidak boleh. Ya, ini dia buang-buang waktu dan buang-buang uang. Allah sudah menjadikan masing-masing kita menempati aspek kehidupan yang sesuai dengan Allah tentukan. Jangan lompati. Ada manusia diciptakan Allah sangat jenius. Berarti dia untuk hal-hal yang sulit, dia bisa memberikan solusi dan untuk kepentingan orang. Terkadang kalau dia tidak mengerti, kejeniusan tadi digunakan untuk merusak orang. Para penjahat, para hacker internasional, itu orang jenius atau orang bodoh? Jenius mereka. Para mafia-mafia internasional, itu orang-orang jenius. Tapi dimanfaatkan untuk merusak dunia. Tapi kalau dimanfaatkan untuk memperbaiki, boleh dan dianjurkan dalam agama Allah. Silahkan. Ikhwan Ustadz. Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apakah harta waris yang dibagikan setelah orang tua wafat atau boleh dibagikan sebelum wafat? Berapa sebelum bagian? wafat bukan warisan namanya. Itu merampas hak orang tua. Orang tua masih hidup, bagi-bagi waris. Warisan siapa? Yang ada, warisan yang baginya Allah. Karena yang punya hartanya sudah meninggal. Makanya Allah yang bagikan dalam Al-Quran. Kalau Anda masih hidup, ya Anda lah yang bagikan harta. Anda masih hidup, nyawa masih ada walaupun koma, tapi anak-anak bagiin harta. Berarti mereka merampok harta orang tuanya. Jelas? Berapa bagian yang didapat orang tua perempuan atau ibu yang masih hidup karena ayah yang sudah meninggal? Suaminya meninggal. Ya, dilihat suami ini punya anak atau tidak. Kalau punya anak, kata Allah, untuk mereka as-sumun, falahunna as-sumun, 1/8. Kalau tidak punya anak, suami yang meninggal ini, kata Allah, falahunna ar-rubu', untuk mereka 1/4 dari harta suaminya. Selesai Bapak-Bapak? Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, apakah
status harta yang masih waris atau bukan harta yang diklaim sudah dibeli oleh salah satu anak karena orang tua sudah meninggal. Paham saya. Orang tuanya meninggal, anaknya yang klaim itu sudah dibeli. Iya, sudah. Kapan dibelinya? Saat orang tua masih hidup. Itu Hanya mungkin bisa. Kapan diklaim dibelinya? Tidak ada penjelasan, Ustaz. Cuma ditulis tertera bahwa salah satu anak itu mengklaim hartanya sudah dibeli, warisannya sudah dibeli. Kalau warisan sudah meninggal, dia beli ke siapa? Orang sudah meninggal. Belum meninggal sudah ada. Bukan warisan namanya. Berarti itu milik dia. Cuman tinggal dia sekarang melihatkan bukti, saksi bahwa dia sudah beli sebelum orang tua itu meninggal dalam kondisi sehat. Kalau sakit akan meninggal, jual belinya tidak sah. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini di luar tema, Ustaz, ya. Apakah boleh sholat sunnah dilakukan dengan 3 niat? Contoh sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah duha dengan 1 salam. Syukur, Ustaz. 1 salam. Tidak ada masalah. Karena antara sholat wudhu itu karena sebab berwudhu. Tahiyatul masjid karena sebab tahiyatul masjid. Boleh. Ya, dengan niatnya sholat duha. Sudah masuk di situ wudhu dan tahiyatul masjid. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, itu ada yang berangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang AI. Dunia AI sekarang lagi marak sekali. Hanya ada 2 pertanyaan yang berkaitan. Di mana AI itu suatu tools yang kita suruh, dia bisa menciptakan video dan gambar berbentuk apapun seperti yang kita ingin. Nah, yang ingin saya pertanyakan yang pertama adalah ketika kita punya produk, satu produk itu biasanya zaman dulu kita memfoto satu-satu. Misal pakaian dari sisi sini, dari sisi sini, dari sini, itu kita foto satu-satu sehingga yang ditampilkan adalah real barang kita. Nah, sedangkan sekarang AI dengan satu foto, satu sisi, terus kita minta AI untuk tolong buatkan gambar produk ini dari berbagai sisi. Akhirnya ditampilkanlah AI menggambarkan membuat foto itu menjadi beberapa foto dari berbagai sisi. Nah, itu pertanyaan pertama, itu apakah kita menjual dengan barang itu menjadikan membohongi atau tidak, Ustaz? Perbedaannya seperti dulu adalah foto asli, sedangkan sekarang foto itu di-generate atau dibuat oleh AI. Itu yang pertama. Sebentar. Jual beli dengan gambar itu sama dengan jual beli dengan contoh. Ya. Cuman tingkat ketepatan antara contoh dengan yang barang produksi yang akan dijual. Berapa persen tingkatnya? Kalau umpamanya Anda jual bala-bala, ya, Anda katakan, Bu, saya mau beli bala-bala 1000 biji. Bikinin contohnya. Ketepatannya dengan yang lain berapa persen? Kalau bala-bala kecil kan ya, karena dia cap, iya atau tidak? Ya. Maka ini para ulama tidak membolehkan, warnanya tinggi. Kalau barang hasil produk pabrikan itu ketepatan antara contoh dengan barang produksi yang lain, itu satu motor umpamanya, ini motor contoh display. Yang lain kalau Anda mau beli, dia buat dulu. Ya atau tidak? Anda kalau beli motor sudah
ready stock, bengkak kan ya. Pesan dulu kan ya. Pesan dulu, dibuat dulu, dirakit dahulu. Mobil juga begitu kalau beli ke dealer. Ya, tapi kesamaan dengan display itu tingkatnya hampir 99,9%. Itu tidak ada masalah. Tapi antara foto dengan barang produksi Anda dilihat. Apalagi antara produksi AI. Kalau ketepatannya bisa dengan angka yang tinggi di atas 90%, boleh, tidak ada masalah. Tinggal lagi ketika transaksi dilakukan dan barang diterima oleh pembeli. Dia masih berhak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kan antara lihat dengan pegang sama enggak? Apalagi antara lihat dengan bau. Dilihatnya cuma cairan. Baunya bisa jadi harum sekali, bisa dia harum dikit, bisa harum nol. Ya, gitu juga dilihatnya, Masya Allah bagus kainnya. Dipegang, wah kasar ini. Kena keringat nggak nyerap ini. Ya, kan beda. Maka dia masih berhak punya opsi untuk membatalkan atau melanjutkan. Yang lebih benar bukan dengan foto. Foto hanya sekedar dapat bentuk gambarannya. Tapi jelaskan spesifikasi masing-masing. Ini bahan kainnya, ini XYZ. Katun Jepang atau apalah. Ya. Katun Jepang ada beberapa level. Anda jelaskan yang mana punya Anda bahan dasarnya. Ya. Kemudian apa lagi yang mempengaruhi harga? Potongan. Ya, guntingannya seperti apa Anda jelaskan. Diguntingnya pakai mesin atau manual. Kan beda harganya kan ya. Dan jahitnya juga dijelaskan. Handmade atau apa umpamanya, itu yang pengaruh, itu lebih tepat daripada gambar. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, bersambung kembali dengan AI tadi. AI bisa membuat video berupa manusia, gitu kan? Mirip sekali dengan manusia. Ada dua tipe. Satu karakter kartun yang biasa Ikhwan semua buat itu dengan faceless. Dia tidak menggunakan mata, hidung ini dengan faceless itu. Nah, yang kedua itu adalah real, manusia seperti manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah batasan membuat yang video manusia itu apakah boleh kalau kita tidak menampilkan wajah, misalnya hanya tangan saja, atau orang dari belakang, atau orang tertutup mukanya. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya tidak tahu, akhi. Saya pelajarin dahulu lah ya. Baik, syukran jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Akhwat Ustaz. Tinggal satu pertanyaan lagi Ustaz Awan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakak Puan suami saya sudah 2 kali menjual warisan diam-diam. Kakak suami saya, ipar berarti Ustaz, sudah 2 kali menjual warisan diam-diam. Warisan siapa? Warisan suaminya. Suaminya meninggal. Enggak, gini, jadi suaminya ibu ini, Suami yang bertanya. suami yang bertanya ini enggak punya warisan juga Ustaz. Ibunya mereka udah meninggal, orang tua, jadi mereka punya warisan. Terus? Nah, warisannya itu sama kakak perempuan sama iparnya itu sudah 2 kali dijual tapi diam-diam, dan adiknya nggak dibagi-bagi. Kalau dia jual haknya dia tidak masalah. Adiknya nggak dibagi-bagi Ustaz, jadi cuma dijual aja tapi adiknya nggak dapat. Iya, masih ada nggak sisanya? Kalau umpamanya dia dibagi 3, suaminya dapat 2/3, kakak dari suaminya dapat 1/3. Ya, ayahnya meninggalkan aset 3 miliar.
Yang dijual satu rumah baru 100 juta. 2 rumah baru 200 juta. Tidak ada masalahnya. Sampai angka 1 miliar baru tidak boleh lagi dia jual. Masalahnya sini adanya nggak dapat, adanya nggak Kan dapat 2 miliar itu. Cuma dia nggak mau jual. Sebaiknya yang berkasus aja yang bertanya. Mana yang berkasus siapa? Sini tolong. Maju Bu, di belakang saya Bu. Ya Mbak Pian, balik Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Jadi begini, bapak mertua sama ibu mertua itu kan meninggalkan warisan tapi belum dibagi gitu. Nah, dia terbagi langsung. Bila seseorang wafat, hartanya terbagi langsung kepada ahli warisnya. Iya. Ya, ahli warisnya pada saat ini masih ayah, ibu yang meninggal, orang tua mereka ada yang masih hidup saat mereka meninggal. Iya. Yang meninggal dulu ayah Anda atau ibunda? Dua-duanya udah meninggal semua. Iya, siapa yang lebih dahulu? Oh, yang meninggal ibu dulu. Ibu mertua dulu. Ibu mertua meninggal, ibu yang meninggal itu ayah ibunya masih hidup? Masih. Pada saat dia meninggal? Iya. Pas pada saat meninggal belum dijual. Nah, pas dijualnya? Saya ragu Anda tidak paham pertanyaan saya. Jadi begini, ada warisan gitu di Lampung itu, kita tidak pernah tahu kalau itu ternyata udah dijual sama kakak iparnya. Ya diam-diam, terus adik-adiknya, 2 adik laki-lakinya itu nggak dibagi. Dan sudah habis semua harta warisan? Iya, udah habis gitu. Sudah habis, nggak ada lagi? Iya. Hanya dia sendiri yang ngambil? Iya. Ya udah dapat di akhirat. Terus ada lagi yang di Jawa dijual lagi tanpa kita tahu gitu. Ya udah dapat di akhirat. Iya. Nah terus, tapi yang jadi masalah itu kan sekarang dia menguasai lagi satu warisan di. Masih ada satu lagi aset. Iya. Dia kuasai lagi. Iya. Villa di puncak itu, jadi kita nggak boleh ke sana, harus sama dia. Kalau ke sana, terus kunci dipegang sama dia. Kalau kita mau pinjam. Ini atas nama dia atau bukan? Bukan, atas nama mertua. Ya udah, tinggal di sana. Itu nah. Kenapa dia merasa dia yang berkuasa? Ya mungkin karena dia anak pertama perempuan tapi. Anak pertama perempuan? Iya. Anak pertama perempuan itu emang berkuasa? Setahu saya anak pertama laki perempuan dia bertanggung jawab, dia bukan berkuasa. Adiknya solid, kalau ayahnya meninggal dia yang biayai. Biasanya gitu di masyarakat kita kan ya. Bukan dia yang menggerogoti. Tapi berikanlah nasihat bahwa bila orang tua wafat itu hartanya dibagi waris. Ya, warisnya untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tidak ada urutan 1 pertama, 2, 3, 4, enggak. Asal dia laki atau perempuan. Dia laki-laki walau dia paling bontot, haknya pun 2 bagian. Anak perempuan walau nomor 1, haknya 1 bagian. Tinggal dihitung berapa orang dikalikan dibagi. Bila yang paling tua perempuan menguasai, sampaikan. Di akhirat, pasti engkau bayar kepada adik-adikmu, pakai pahala kalau masih ada pahalamu. Kalau tidak, dosa kami yang engkau pikul. Yang jadi masalah gini Ustadz, jadi adik-adiknya. Ini masalah dari awal, dia ngerampok. Masalah itu. Iya. Adik-adiknya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena dirampok. Gitu. Sama kita dirampok oleh orang bisa berbuat apa-apa. Kalau bisa buat nggak dirampok namanya kita. Kalau saya yang maju gitu boleh nggak? Nggak masalah. Kalau Anda mempunyai otoritas untuk maju, dapat surat kuasa, Anda ada background lawyer? Ada? Nggak ada. Tapi gini.
Kalau tidak ada background lawyer dan tidak dapat surat kuasa, hanya memperkeruh masalah. Lebih baik doakan saja kepada Allah agar itu kakak ipar dapat hidayah Allah. Ya, tapi kalau Anda punya otoritas dan memang punya kemampuan, silahkan. Kemampuan sebagai lawyer, umpamanya pernah menjalani profesi setahun 2 tahun, minta surat kuasa ke ahli waris yang lain. Dengan surat kuasa itu bisa Anda maju ke pengadilan, bukan juga Anda gertak dia. Maju ke pengadilan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, Allah itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz. Selesai? Selesai. Selesai ya. Selesai. Jam lewat kata yang punya acara suruh bilang selesai. Apa saya? Saya tutup acaranya, Bapak yang mau bertanya sambil saya jalan kejar saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.